Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillahirrahmanirrahim. wabarakatuh. Pada malam hari ini kita bertemu lagi di program Kopi Tama, yaitu Jati Diri Seorang Muslim, yang dimana pada malam hari ini kita akan membahas lanjutan dari di KARI yang di hari Rabu tentang singkatnya hidup manusia. Nah, kali ini akan lanjut ke part 2 karena sebenarnya pembahasan sebelumnya itu baru terpotong dari 3 bagian yang seharusnya ada total 7 atau 8 yang harus disampaikan. Jadi malam hari ini akan dilanjutkan oleh Kak Rijal untuk menyampaikan tentang materi singkatnya hidup manusia part 2. Itu lanjutannya tentang apa dan hal-hal apa aja yang ada di dalam materi tersebut nanti akan langsung dijelaskan oleh Kak Rijal. Untuk mempersingkat waktu yang sudah terlambat cukup lama karena mohon maaf tadi ada trouble di audionya sehingga tadi ngutak-ngatik baru bisa. Jadi kita terlambat sekitar 20-an menit. Jadi mohon maaf untuk teman-teman yang sudah menyaksikan live tadi sehingga harus menunggu dulu. Oke, untuk mempersingkat waktu saya persilakan Kak Rijal untuk menyampaikan materi tentang singkatnya hidup manusia part 2. Silakan Kak Rijal. Oke, terima kasih Bang Sendi. Jazakallah khairan katsir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Jadi kali ini Kak Rijal akan membawakan materi lanjutan dari yang hari Rabu kemarin Bang Ari sudah bawakan ya yang tentang materi itu tentang singkatnya hidup manusia. Nah, kemarin kan Bang Ari terakhir dia sampai di poin manusia yang cerdas dan manusia yang bodoh menurut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kak Rizal reminder lagi ya buat mengingatkan teman-teman semua. Jadi siapa sih manusia yang paling cerdas itu? Sudah jelaskan Kak Ari bahwa manusia yang paling cerdas itu adalah yang paling banyak mengingat mati dan yang paling banyak dalam mempersiapkan kehidupan setelah mati. Itulah orang-orang yang cerdas ya. Oke, berarti Kak Rizal lanjut lagi materinya. Nah, di sini di poin pembahasan selanjutnya Kak Rizal akan membahas poin tentang berapa lama sih kita waktu manusia itu hidup di dunia. Nah, sebelum Kak Rizal lanjut nih, mungkin bertanya dulu lah ya sama Bang Sendi. Kalau menurut Bang Sendi ini manusia hidup di dunia ini berapa lama sih? Kalau kemarin yang disampaikan Kak Ari kurang lebih tidak mungkin akan lama daripada umur nabinya, yaitu Nabi Muhammad SAW. Berarti sekitaran 60-an lah. 63, Sekitar ya 60-an. maksimal 63 karena Ber- beliau kan di umur segitu. Berarti kita ambil kasarannya aja ya, berarti rentan antara 60 sampai 70 tahun, oke? Okay? Oke. Nah, nah jadi di sini ada beberapa ayat Al-Qur'an yang menjelaskan tentang perbandingan antara hari kita di dunia yang sekarang kita tinggal ini dengan alam akhirat. Nah, di sini di surat An-Naziat ayat 46 dijelaskan yang artinya pada hari mereka melihat hari berbangkit itu, yaitu nanti hari kiamat, mereka merasa seakan-akan tidak tinggal di dunia, melainkan sebentar saja di waktu sore atau pagi hari. Nah, itu salah satu ayat mengenai betapa singkatnya kita hidup di dunia ini. Allah sendiri berfirman tadi dalam surat An-Naziat itu seperti kita di sore hari atau di pagi hari itu kan sebentar aja ya. Pagi hari matahari itu mungkin sampai jam 8. Jam 8 itu sudah mulai meninggi, itu sudah mulai siang. Jadi waktu itu singkat sekali. Nah, selanjutnya biar lebih akurat ini Kak Rizal mau main nih. Kita supaya kita bisa hitung-hitungan lah ya matematikanya seperti apa sih. Nah, di sini ada lagi di Al-Qur'an
Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Hajj yang artinya sesungguhnya sehari di sisi Tuhanmu adalah seperti 1.000 tahun menurut perhitunganmu. Jadi ibarat kalau kita hidup di dunia ini 1 hari, nanti kita di akhirat itu seperti 1.000 tahun. Bayangkan lamanya, di sini sehari, di sana 1.000 tahun. Nah, jadi ibaratnya menentukan ya, nanti di sana kita lamanya gitu loh ya. Di sini sehari, di sana 1.000 tahun. Kalau kita ibaratkan disiksa di dunia ini cuma sehari, kalau di sana 1.000 tahun disisanya. Kalau di neraka bagaimana kalau 1.000 tahun? Mungkin tidak ada yang tahan ya. Nah, jadi ini Karejal hitung-hitung lagi. Misalnya tadi kita perbandingannya 1 hari banding 1.000 tahun, berarti bisa dibilang orang yang umurnya 42 tahun lah ya, yang 42 tahun hidup di dunia. Berarti perbandingannya di akhirat tuh cuma di sisi Allah tuh cuma hidup 1 jam aja. Betapa singkatnya ya. Selanjutnya di umur 63 tahun berarti perbandingannya di akhirat tuh cuma 1,5 jam aja. Nah, dan seterusnya ya. Ada lagi sini kalau yang 2 jam itu perbandingannya 83 tahun. Nah, di sini ada lagi salah satu surat hitungan yang lebih cepat. Nah, di sini dijelaskan dalam surah Al-Ma'arij ayat 4, malaikat-malaikat dan Jibril naik menghadap Tuhan dalam sehari yang kadarnya itu 50.000 tahun. Bayangkan ya, 50.000 tahun itu menghadap Tuhan dalam sehari itu, bolak-balik ya. Nah, sedangkan Rasul sendiri bersabda bahwa umur umatnya itu umatnya Nabi Muhammad umurnya itu tadi yang seperti Kajal bilang di awal materi tadi di rentan jarak antara kira-kira 60 sampai 70 tahun dan sedikit sekali yang bisa melampaui umur tersebut. Jadi orang-orang yang diberkahi umur 70 tahun lebih itu sedikit sekali ya. Nah, terus lanjutannya. Nah, kalau dibandingkan lagi dengan yang surat tadi yang malaikat menghadap Allah itu dalam kadar 50.000 tahun, berarti misalnya nih kita ibaratkan aja kita mentok lah ya sampai 70 tahun hidup di dunia. Itu mungkin serasa kalau di akhirat itu cuma 2 menit 1 detik aja. Betapa singkatnya. Kalau Kak Sandy sendiri kira-kira mau hidup lama apa mau hidup sebentar? Kayaknya lama lah. Lama ya? Lama. Iya betul. Nah sekarang kalau misalnya nih Kak Sandy menjawab lama, mungkin orang berbeda-beda jawabannya. Jadi, nah kita tadi sudah Kak Rejal jelaskan perhitungan matematikanya, perbandingan waktu kita di dunia dan di akhirat. Nah, tadi Kak Sandy menjawab mau hidup lama di dunia. Terus Kak Sandy sekarang Kak Rejal tanya balik, Kak Sandy kira-kira mau gunakan untuk apa sih umur yang lama itu, waktu yang lama itu di dunia itu mau ngapain gitu loh? Karena kemarin sudah dikasih tahu ke Ari, ya menyiapkan perbekalan lah. Karena kan kemarin dibilangnya disimpelkan sama Kak Ya, Ari kan kalau mau jadi orang pintar, ya mempersiapkan sebanyak-banyaknya bekal untuk akhirat. Jadi karena kemarin sudah tahu betul. kunci kunci jawabannya ya pasti mempersiapkan banyak-banyak bekal lah untuk dibawa pulang ke kampung halaman. Nah, berarti Kak Sandy ini termasuk salah satu orang yang dikatakan Rasul itu orang yang cerdas, mempersiapkan amal sebanyak mungkin untuk Insya Allah. nanti. Ya, amin. Untuk kita di kehidupan setelah mati ya di akhirat nanti. Nah, terus Kak Rizal di sini kenapa sih Kak Rizal tanya seperti itu sama Kak Sandy? Karena Kak Rizal di sini mau membahas soal lama umur yang kita gunakan itu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu kira-kira maksimal kah atau seperti apa sih ya? Di sini. Nah, sekarang Kak Rizal ambil rentan umur yang paling rendah tadi ya 60 sampai 70. Kak Rizal Rizal?
Ya, videonya Kak Rijal stuck. Subhanahu wa ta'ala. Kak Rijal, Gimana? Iya? jaringannya kayaknya putus tadi. Freeze, videonya Kak Rijal Oh, freeze. jaringannya putus tadi ya. Iya, Afwan, Afwan. Tadi sampai sampai mana tadi ya? nggak kedengaran. Dengar tadi ya no. Oh, udah Videonya kedengaran freeze, ya, aduh, aduh. suaranya hilang. Iya. Nah, tadi Karejal tadi kan sampai nanya Kak Sandy mau hidup lama di dunia ya kan. Iya. Terus ini lanjutannya Karejal ambil rentan misalnya kita anggaplah kita hidup selama 60 tahun nih ya. Apakah semua yang kita lakukan selama 60 tahun itu bisa kita pertanggungjawabkan enggak amal-amal kita kepada Allah? Apakah kita yakin amal ibadah kita diterima oleh Allah atau tidak? Nah, di sini ada juga. Nah, kalau menurut Kak Sandy nih, apakah ada orang-orang yang tidak dibebani? Kan Karjal tadi kan mengambil waktu ya dari 0 sampai 60 tahun ya, dari kita baru lahir sampai 60 tahun. Dari rentan waktu itu adakah manusia yang tidak dijatuhi istilahnya dikasih hukum Allah gitu loh, hukum syariat, dibebani hukum gitu loh. Kira-kira Kak Cindy tahu enggak? Oh, kalau dari 0 sampai 60 nggak tahu. Golongan siapa itu? Nah, sekarang Mbak Kajal tanya. Kira-kira kalau anak kecil itu sudah dibebani enggak? Syariat Allah enggak? Menurut Bang Cindy seperti apa? Oh, tidak. Ada batasan umurnya kalau Jadi nggak salah. batasan umur ya Iya, sampai dia balik ya. balik. Oke, sampai dia balik. Nah, jadi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwasanya ada 3 golongan nih dari orang-orang yang diangkat pena. Jadi golongan 3 orang ini tuh tidak dicatat amal baik buruknya. Salah satunya tadi yang anak kecil tadi sampai dia usia balik ya kan. Yang salah duanya orang gila sampai dia sadar. Terus orang yang tidur. Jadi kalau kita tidur itu diangkat pena itu. Tapi ada lanjutannya hingga ia bangun. Kalau bangun ya sudah kembali tetap dibebani syariat Allah gitu ya. Oke, oke. Nah, kalau menurut Imam Syafi'i sendiri rata-rata manusia itu mencapai usia balik itu adalah kira-kira 15 tahun lah ya. 15 tahun itu kita sudah mulai balik ya, sudah mulai dewasa. Yang laki mulai tumbuh bulu-bulu yang memperlihatkan tanda-tanda kedewasannya baliknya ya. Begitupun halnya dengan wanita. Nah, sekarang Kak Rejal tanya lagi sama Bang Sandy nih. Kita tadi sudah membahas, berarti kalau dari 60 tahun tadi ya, kita ambil yang dari Imam Syafi'i tadi perkataannya itu bahwa usia balik 15 tahun, berarti sudah kurang 60 kurang 15, berarti tinggal 45 tahun. Nah, 45 tahun kita dibebani ya. Nah, sekarang kira-kira kalau kita potong waktu tidur itu masuk akal nggak Bang Sandy? Ya masuk akal lah. Masuk akal ya, soalnya kita kan, nah tadi ya kita nggak selamanya, maksudnya nggak setiap jam, setiap waktu, setiap menit, setiap detik beribadah kepada Allah ya kan. Ada kalanya kita, nah pasti kita tidur itu istirahat. Rata-rata manusia itu istirahat. Kalau Bang Sandy berapa? Kalau tidur, lama waktu tidurnya? 6 sampai 7 jam kalau salah. 6-7 jam ya. Kita ambil yang paling jauh aja lah ya. Kalau soalnya saran dokter manusia itu tidurnya harus 8 jam sehari. Ya. Imam Syafi'i sendiri membagi waktunya ke dalam tiga waktu ini. Misalnya satu hari itu ada 24 jam dibagi ke tiga bagian. 8 jam untuk beribadah kepada Allah. Semua peribadatan itu ya, sholat, zikir, semuanya. 8 jam untuk istirahat dan 8 jam untuk mencari ilmu, menulis kitab. Itu Imam Syafi'i ya. Beda dengan kita ya. Kita mungkin anggaplah tidur habis isya, bangun subuh itu sudah maksimal 8 jam itu. Nah, kalau kita hitung-hitung nih ya,
kalau kita ambil waktu 8 jam kita tidur sehari itu bisa dibilang maka kita sudah menghabiskan sepertiganya. Dalam 24 jam tadi ya, misalnya kalau kita ambil sehari itu 24 jam, kita ambil 8 jam untuk tidur aja, itu sudah kita sudah menghabiskan sisa hidup kita itu sepertiganya. Jadi tadi sudah 45 tahun, 60 dikurang usia balik 15 tahun jadi 45 tahun, sekarang dikurangi lagi dengan sepertiganya waktu tidur kita. Kurangin lagi 15, jadi sisa berapa Bang Cindy? Kurangin lagi 15. Iya, tadi ini 30. hitung-hitungannya Sisa 30. 30 ya. Sisa 30 ya, sudah habis setengah sudah ini dari 60 tahun tadi ya. Iya. 30 tahun itu kita ibaratnya belum mempunyai amal apa-apa untuk istilahnya Allah terima lah ya gitu. Nah, pertanyaan selanjutnya lagi, apakah di waktu hidup kita yang 30 tahun itu yang kita dibebani hukum syariat Allah itu bisa dipertanggungjawabkan semuanya kah? Jawabannya bisa iya, bisa enggak ya kan? Karena orang beda-beda, ada yang menghabiskan usianya untuk senang-senang, ada yang memang untuk beribadah, ada yang berdakwah, banyak lah ya macamnya manusia sekarang ya. Nah, itu jawabannya tergantung dari apa yang kita lakukan, aktivitas apa sih, rutinitas apa yang kita lakukan sehari-hari. Nah, itu perlu kita camkan ya dalam pikiran kita, betulkah aku ini hidup 30 tahun ini sudah sepenuh sekuat tenaga untuk beribadah, beramal pada Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, sekarang pertanyaan lagi nih Bang Sandy nih. Mas Sandy kalau sholat di masjid, di rumah? Sholat 5 waktu, sholat di rumah ya? Ini masih pandemi ini di rumah. Oh iya, selama pandemi di rumah. Nah, dalam satu waktu sholat, kira-kira Bang Sandy menghabiskan berapa menit sih? Sampai doa, sampai habis lah. Dari kalau doa sampai awal habis kisaran 15-an menit lah. 15 itu paling menit lama ya? sudah itu ya. 15 menit itu paling lama sudah. 15 menit paling lama sudah itu. Iya. Istilahnya zikirnya panjang lah sudah ya. Iya. Iya kan? Kalau di tempat saya cepat soalnya. Di mana? Di kerjaan atau di mana Bang Sendi? Di rumah, di rumah. Oh, di rumah ya benar. Ya. Nah, oke. Nah, Kak Rizal mau mengambil ini aja rata-rata aja ya, rata-rata orang sholat 5 waktu ya. Paling dalam satu kali waktu sholat itu rata-ratanya adalah 5 menit. Bener nggak Bang Sendi? Apalagi kalau kita lagi kerja ini, posisi kerja, istirahat 5 menit buat sholat, bener nggak itu? Kira-kira? Kalau pas jam istirahat 5 menit kecepatan itu Kak Rizal. Kalau pas kecepatan asar, ya kalau pas asar mungkin sekitar 5 menitan. Tapi kalau pas jam istirahat itu kan pas kena sholat zuhur kan, itu biasanya agak lama. Soalnya sambil istirahat betul. Di masjid. Oh oke, berarti kita ambil pertengahannya lagi 10 menit lah Bang Sedia dalam satu kali waktu ya. Oke. Ya, semuanya ya, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, kita ambil semuanya 10 menit, berarti 10 kali 5, 50 menit ya? Iya, 50. 50 menit dalam sehari itu, dalam sehari sholat 5 waktu. Kalau kita hitung setahun, berarti 50 menit dikali 365 hari. Kira-kira banyak. Kalau menitnya kita, kalau jamnya itu sekitar 250 jam. Kalau dihitung, kalau dikonversikan lagi, berubah lagi ke hitungan hari itu cuma 12 hari 6 jam. Itu. Ibadahnya itu ya. Itu Bang Sendi, itu sholat 5 waktu tadi ya kerja bilang ya. Kalau kita rata-rata setiap satu kali waktu sholat itu menghabiskan 10 menit, berarti dalam setahun kita cuma menghabiskan waktu kita untuk sholat kepada Allah itu cuma 12 hari 6 jam aja. Bayangkan dari satu tahun, dari 365 hari, waktu buat Allah cuma 12 hari, 2 mingguan lah. Iya. Kira-kira setimpal nggak itu? Menurut Bang Sendi setimpal nggak sih itu? Nggak setimpal. Jauh banget. Nggak setimpal ya? Iya. Nah, dari
Itu tadi yang Kak Rizal tanyakan tadi, dari sisa kita umur yang 30 tahun itu dipotong usia balik dan waktu tidur kita, apakah kita sudah maksimal beribadah kepada Allah, dan juga apakah kita yakin diterima ibadah kita ini oleh Allah ya. Sebentar Bang Cindy ya. Nah, sekarang kita hitung-hitungan lagi nih Bang Cindy. Kita konversikan lagi ya. Berarti 1 tahun ibaratnya 12 hari tadi ya. Kita kalikan waktu sisa hidup kita tadi yang 30 tahun, yang kita bilang itu 30 tahun itu hanya untuk beribadah kepada Allah. Kira-kira dapat berapa lama tuh Bang Cindy? Kalau setahunnya 12 hari. 12 hari, ya kan? Setahunnya 12 hari, kita kalikan 30 kan. Dapatnya cuma 36-an. Kira-kira Sekitar 40 lah. iya 40 hari sekitar aja, nggak sampai 4 sebulanan lebih. 4 sebulan ya, satu bulan setengah lah ya. Iya, 1,5 bulan. Nah, 1 bulan setengah. Jadi dari 30 tahun hidup kita cuma 1 bulan setengah aja kah kita beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Allah, malunya hamba ini. Aduh. Nah, oke, kalau hitungan matematisnya seperti itulah ya ibaratnya. Jadi Kak Rizal cuma memberi gambaran kepada teman-teman yang menonton di sini bahwa sebenarnya kita ini nggak maksimal gitu loh beribadah kepada Allah, padahal waktu hidup kita ini singkat, seperti yang Kak Rizal jelaskan di awal tadi. Itu cuma 2 menit 1 detik aja kita hidup di dunia ini kalau kita bandingkan dengan waktu di akhirat gitu loh ya. Iya, betul. Sangat singkat. Sangat singkat, terus kita cuma menggunakan waktu yang singkat itu, kita singkatin lagi buat beribadah kepada Allah tadi ya, yang dari waktu 30 hari kita cuma menghabiskan 30 4 tahun, bulan 30 aja. tahun. 30 tahun. Iya. Enggak, dari 30 tahun tadi yang kita habiskan untuk beribadah. Tadi kan Kak Rizal sudah kasih beribadahnya cuma berapa tadi kasih dia kan? 40 hari. Iya kan? 40 hari, 1 bulan setengah itu. 1 bulan setengah dari 30 hari gitu menghabiskan waktu untuk beribadah kepada Allah. Coba bayangkan, dari yang singkat kita singkatin lagi. Pertanyaannya, 29 tahun 10 bulan 20 harian itu kemana? Kan berarti nggak dipakai ibadah. Nah, itu dia Bang Sandy. Tadi kan ibadahnya Kak Rizal kan ibadahnya cuma kisaran 1 bulan setengah lah, 1 bulan setengah. Sisanya dari ada 30 tahun nih. tadi. Berarti 30 tahun dikurang 1 bulan setengah berarti sisa 29, 10 bulan, sekian berapa bulan. Hari. Nah, itunya kemana itu? Iya. Beribadah. Nah, itu dia Bang Sandy. Nah, itu sudah, itu ya walau alam ya, manusia ada yang beraktivitas, ada yang mencari nafkah. Kan banyak juga ya aktivitas ibadah lainnya yang seperti kita mencari nafkah untuk keluarga, itu kan hitungannya ibadah kalau niat kita dari rumah ikhlas ya kan. Ya kan Bang Sindia? Betul. Ada juga misalnya kita mengajak manusia di sela-sela kita ini waktu bekerja ketemu kawan nih, kita yuk, kita nanti ada hari Minggu ada pengajian, kita ke sana yuk. Ayo, nah itu hitungannya juga nilai ibadah, mengajak manusia kepada kebaikan ya kan. Masih banyak lagi ibadah yang lainnya ya. Nah, gitu. Jadi kalau bisa dari waktu tadi kita beribadah kepada Allah itu yang hanya 1 bulan setengah itu, kita tambahi lagi amal-amal ibadah kita yang lainnya ya, seperti contohnya berdakwah ya, terus ya pokoknya apa yang bisa kita lakukan untuk Islam gitu. Ini sedikit ada pertanyaan menggelitik nih. Kalau saya rasa ada pertanyaan menggelitik. Tadi kan sudah dikurangi banyaknya pertanyaan, pengurangan waktu. Tersisa 30 tahun. Iya. Sebenarnya Allah itu ternyata memberikan kita kesempatan ya. Tadi Kak Rizal bilang pena dosa atau pena taklif hukum itu dari Allah itu kan diangkat setelah balik nih. Itu kurang lebih tadi kan bilangnya Kak Rizal 15 tahun ya.
Pokoknya Iya, gitu rata-rata gitu. balik. Berarti sebenarnya dalam kurun waktu 0 sampai 15 tahun Allah itu membebaskan kita, tidak membebankan sedikit pun dosa kepada kita. Tetapi amalan-amalan kebaikan justru diberikan sama Allah. Betul nggak? Itulah, iya, itulah ya, maha pemurahnya, maha kasih sayangnya Allah kepada kita gitu loh. Jadi kita ini sudah dikasih keringanan lah ya. Keringanan. Kita Soalnya taat keringanan terus kita, betul. Soalnya kan Gimana Kak Mas Rizal Indi? bilang kan sebelum umur 15 tahun balik berarti pena pena Mm-mm, pencatatan dosa atau taklif hukum itu tidak dibebankan kepada manusia. Tetapi anehnya betul, Allah memberikan pahala ketika kita melakukan kebaikan. Nah, kalau saya rasa sih betul, dari 30 tahun yang sisanya itu lebih, seharusnya kita bisa belajar dari 15 tahun sebelumnya atas kebaikan dan kemurahannya Allah tuh. Jadi singkatnya kita yang 15 tahun tuh dikasih kesempatan bisa digunakan untuk 30 tahun sisanya. Itu mungkin ya, poinnya yang saya itulah, dapat sih itu sih. iya itulah Bang Cindy, betapa pentingnya dalam waktu kita dari 0 sampai 15 tahun kita belajar agama, belajar marifatullah ya kan, supaya nanti dari 15 tahun dari usia kita balik sampai kita wafat itu kita sudah punya bekal gitu loh, tidak tersesat kemana-mana. Gimana menurut Bang Cindy? Kalau ibarat sekarang anak sekolah usia balik itu di waktu SMP ya, iya kan Bang SMP. Cindy ya, Iya waktu betul SMP ya. SMP, SMP ya. Heeh. Jadi ya anu juga sih, Karejal juga tidak serta merta langsung menjudge, menghukum bahwa oh anak ini bandel nih, nggak mau belajar agama nih, gitu kan. Itu juga kembali kepada orang tuanya yang mengajarkan anaknya. Soalnya eh, istilahnya kita menyekolahkan anak itu tidak langsung, wah kamu sekolah di sana sudah kubayarin, ku kasih sangu. Bukan seperti itu ya, Bang Cindy ya. Ya, betul. Ya. Jadi disinilah tugas peran pentingnya orang tua untuk mendidik anak, terutama dalam ilmu agama gitu loh. Yes. Seperti itu. Jadi nanti kelak setelah usia balik, anak itu tahu, oh kayak gini, oh aku harus berbakti kepada orang tua nih, oh aku harus melaksanakan sholat nih, aku sudah balik 5 waktu jadi aku harus nih semuanya, puasa, zakat, segala hukum yang ada di dalam Al-Quran ya, yang di materi sebelumnya itu ya, Ya, betul. ya gitu. Nah, Jadi kalau saya tanya nih, dari iya poin gimana yang Mas? Kak Rizal jelaskan, berarti intinya dari part 2 ini yaitu singkatnya hidup manusia ini, apa sih sebenarnya pelajaran yang bisa diambil oleh teman-teman yang sedang menyaksikan live kita ini? Kalau saya merangkum nih ya, tadi kan Kak Rizal menjelaskan jumlah jumlah batasan umur, jumlah hukum yang dibebankan kepada manusia, terus menjelaskan juga umurnya manusia itu tidak akan melebihi Nabi Muhammad SAW. Terus dijelaskan Shalom. 15 tahun itu kita tidak dibebankan, 15 tahun untuk istirahat dan 30 tahun. Nah, jadi kalau kesimpulan yang saya pengen dapatkan nih dari singkatnya hidup ini dan singkatnya pertemuan kita di live hari ini, apa yang bisa diberikan wejangan atau nasihat kepada teman-teman dari singkatnya hidup ini harus harus berbuat apa nih? Nah, jadi di sini Karjal akan membacakan satu surah yang dimana mungkin surah ini sudah familiar kita dengar ya setiap sholat. Mungkin teman-teman hafal hafal semua ya Bang. Sini pasti hafal ini. Kalau dari kasih tahu udah hafal. Yaitu surat Al-Asr. Surat Al-Asr ayat 1 sampai 3. Oke. Bang Sini pasti hafal nih. Ya, Nah, ya. Karjal bacakan ya. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Nah, ini kesimpulan poin penting yang tadi Bang Sandy minta ini. Yang kalau Karja artikan seperti ini ya. Demi masa. Jadi di sini Allah berfirman dalam surat Al-Asr ini, Allah bersumpah demi masa, demi waktu. Sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh dan saling nasihat penasihati
supaya mentaati kebenaran, dan nasihat menasihati supaya menetapi kesabaran. Nah, jadi Allah tadi berfirman demi waktu ini ya. Nah, berarti kalau kita bisa simpulkan, Allah di surat Al-Asr ini bersumpah demi waktu ya, atas nama waktu. Jadi Allah di sini menunjukkan bahwa waktu itu merupakan hal yang sangat penting di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala ingin kita semua manusia ini betul-betul memperhatikan waktu tersebut ya. Buat apa kita gunakan waktu itu? Nah, jadi di surat tadi juga Allah menjelaskan bahwa terkait dengan waktu itu banyak manusia ini yang merugi ya demi masa ya kan. Ya. Sesungguhnya manusia dalam keadaan yang merugi ya dari waktu hidup yang singkat tadi ya. Nah, jadi Kak Rizal mau tarik kesimpulan untuk teman-teman yang sedang nonton ini live Kopi Tama ya. Jadi mulailah kita berpikir ya, kita sadari ya bahwa dari hidup kita yang singkat ini kita harus mulai membaiki diri ya. Jadi kalau Kak Rizal bilang tidak ada kata terlambat. Gimana kalau menurut Presiden, setuju enggak? Ya kan? Setuju. Tidak ada kata terlambat. Lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali gitu. Jadi ya menyesal itu boleh, menyesal itu harus ya. Terutama masalah ini tadi ya, masalah betapa singkatnya sih kita hidup di manusia, materi yang kita bawakan ini. Jadi mungkin teman-teman ada yang sudah, iya aku sudah kehilangan berapa waktu umurku ini ya, dari yang Kak Rizal jelaskan tadi. Jadi mulai sekarang kalau bisa kita melakukan segala lah ya ibadah yang Allah anjurkan di Al-Quran, Sunnah, semuanya ya. Kita harus taat kepada Allah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun ya. Jangan lupakan itu. Jadi selalu bertakwa, selalu dalam keadaan yang bertakwa ya gitu. Itu Bang Sandy, mungkin kira-kira seperti itu. Sudah ya. Kira masih Iya. panjang tadi. Oke, teman-teman yang sedang Iya. menyaksikan live, terima kasih banyak. Sebelum saya tutup, saya berterima kasih kepada Kak Rizal yang mau meluangkan waktunya untuk menyampaikan sedikit materi dan Alhamdulillah. sedikit ilmu bagi teman-teman saya, teman-teman di luar sana, termasuk saya pribadi. Ini adalah suatu pelajaran yang betul-betul mengingatkan kita bahwa kehidupan dunia itu hanya sesaat, nikmatnya itu hanya setetes air, setetes air yang kita celupkan jari kita ke samudra terus kita angkat. Nah, jadi poinnya adalah bagaimana kita menyikapi kehidupan kita yang istilahnya ini kurun waktunya sebentar banget gitu loh. Yang tadi dijelaskan Kak Rizal, banyak waktu yang justru digunakan untuk ibadah kepada Allah yang wajib itu hanya memakan waktu 1 bulanan lebih, 1,5 bulan. Tetapi banyaknya waktu habis untuk hal-hal yang kita tidak ketahui, seperti tidur, kita tidak melakukan apa-apa, terus waktu kita balik, sebelum balik, kita belum melakukan aktivitas-aktivitas yang memang memberatkan diri kita. Tetapi ketika waktu tersebut telah datang kepada kita yang mewajibkan kita untuk lebih giat meraih amalan-amalan soleh, itu seharusnya kita kerjakan dengan maksimal. Intinya seperti itu. Jadi singkatnya hidup kita ini bukan tentang waktu kita berapa lama hidup di dunia, tapi seberapa banyak amalan atau bekal yang kita persiapkan untuk kehidupan yang singkat ini. Karena kelak yang kita kembali nanti, yang kekal nanti adalah ibaratnya kehidupan akhirat, yaitu kampung halaman. Nah, kalau saya gambarkan, kehidupan kita ini seperti titik. Coba kalian teman-teman tuh bayangkan, kehidupan kalian itu adalah sebuah titik. Terus garis lurus panjang kasih panah. Nah, kalau dalam ilmu pelajaran itu garis lurus tanda panah itu berarti tidak ada putusnya. Jadi garis itu akan terus sepanjang dia jalan. Beda halnya kalau garis itu tidak ada arah panahnya. Jadi kehidupan teman-teman ini hanya sebuah titik. Nah, kehidupan yang nanti itu ada garis, kita tarik garis lurus panjang arah panah, itulah kehidupan yang sebenarnya. Dan kehidupan itu adalah yang kekal. Sementara yang titik ini yang dijelaskan tadi Kak Rizal hanya sekitaran 60-70 tahun. Jadi, kalau teman-teman yang hidupnya masih suka foya-foya di dunia, ingat, titik ini hanya sebentar.
Kalau kalian sampai lupa untuk menyiapkan bekalnya, maka kalian akan menyesal menjalani kehidupan di garis yang panjang ini. Nah, itu aja mungkin pesan dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata dari saya dan Kak Rijal, dan sekali lagi mohon maaf atas keterlambatan live-nya karena terkendala audio tadi. Semoga nanti di pertemuan selanjutnya kita bisa lebih baik lagi. Dan mungkin itu aja dari saya. Siapa tahu Kak Rijal ada yang ingin disampaikan sebelum saya closing. Ya kalau Rizal ngasih quote nih ya, weh. Kalau anak-anak muda sekarang kan senang yang quote-quote gitu ya. Ya, betul. Ya, kata-kata bijak lah ya. Kalau Rizal bilang ya tadi ya, tidak ada kata terlambat untuk kita kembali kepada Allah, bertobat kepada Allah, beribadah kepada Allah. Lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Oh, itu aja Mas Andi. Terima kasih. Oke, terima kasih. Sekali lagi terima kasih untuk waktunya yang telah diluangkan oleh Kak Rijal. Semoga menjadi amal ibadah yang tidak akan pernah luntur dan terus mengalir walaupun kita sudah tidak ada di dunia ini. Dan semoga Amin, teman-teman amin ya rabbal Kopitama yang alamin. lainnya tetap senantiasa untuk semangat walaupun menyampaikan sekedarnya, ala kadarnya, atau hanya sekedar bahasa yang bisa kita mampu, tolong jangan putus semangat. Tetaplah terus berjuang walaupun karena kita ketahui yang kita lihat adalah like di mata Allah. Karena bisa jadi video-video ini menjadi bukti kita, hujah kita kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita telah mensyiarkan agamanya. Kita tidak bersantai-santai untuk menikmati dunia ini. Jangan sampai kita bisa dikatakan mayat yang tidak mati tapi berusaha untuk hidup. Jadi mayatnya itu tidak mati tapi dia hidup. Jadi ingin hanya apa ya bahasanya? Jadi Zombie. ya, kalau zombie itu kan Zombie. masih ada hasrat untuk membunuh manusia, tapi ini tidak ada memiliki Iya, iya. hasrat. Hidup tak mau, mati segan, hidup tak mau. Ya jangan sampai seperti itu ya. Ya, betul betul. Insya Allah Iya, betul. dengan aktivitas-aktivitas dakwah ini justru membangkitkan semangat kita, membangkitkan rasa peduli kita kepada sesama manusia. Ingat, dakwah itu adalah jalan taat dan cinta kepada sesamanya, termasuk kepada Allah dan Rasulnya. Itu aja dari saya dan Kak Rijal. Terima kasih banyak atas waktunya teman-teman untuk hadir dan menonton live kita. Bila ada yang salah, mohon dimaafkan sekali lagi. Itu aja mungkin. Billahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My Masjid. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. My adventure. Terima kasih Kak Rijal. Sip, mantul.